Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal thalibat di Madrasah Al-'Aliyah Al-Hukumiyah di Madinah Salatiga? Apa kabar teman-temanku siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Salatiga? Semoga keadaan teman-teman semakin baik, semakin sehat, dan semoga teman-teman akan bisa menerima pelajaran kali ini dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama terkait materi lanjutan di dalam mata pelajaran Bahasa Arab Sastra, yaitu berkaitan dengan al-khobar, al-muqaddam, wal-mubtada, al-mu'akhkhar. Khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Untuk mempermudah dalam kita belajar al-khobar, al-muqaddam, wal-mubtada, al-mu'akhkhar, kita akan mereview dulu materi terkait jenis-jenis khobar. Apa saja jenis-jenis khobar? Khobar terbagi menjadi 3 berdasarkan jenisnya, yaitu khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang berbentuk satu kata. Jadi khobarnya adalah satu kata. Contohnya dalam kalimat at-thawbu jadidun. Ulang lagi, at-thawbu jadidun. Pakaian itu adalah baru. Maka at-thawbu posisinya adalah mubtada, kemudian jadidun itu adalah khobar. Khobar dalam kata jadidun adalah artinya satu, yaitu mufrad. Maka jenis pertama dari khobar adalah khobar mufrad. Kemudian jenis yang kedua adalah khobar jumlah. Jumlah bisa diartikan dengan mudah adalah kalimat. Maka jenis yang kedua ini adalah khobar yang mana bentuk khobarnya adalah kalimat. Bisa kalimat fi'liyah ataupun kalimat ismiyah. Contohnya adalah dalam kalimat Muhammadun kharaja minal baiti. Coba ulang lagi, Muhammadun kharaja minal baiti. Muhammad keluar dari rumah. Di mana khobarnya? Khobarnya terletak dalam susunan kalimat kharaja minal baiti, yang mana dalam kalimat ini adalah jenis dari khobar jumlah, karena kharaja minal baiti sudah memenuhi kategori yang disebut dengan kalimat. Adapun mubtada'nya adalah dalam kata Muhammad. Kemudian jenis yang terakhir adalah jenis khobar syibhu jumlah. Kalau tadi jenis yang pertama adalah khobar mufrad, yang kedua adalah khobar jumlah, yang terakhir adalah khobar syibhu jumlah. Kalau kita artikan secara sederhana, syibhu jumlah itu artinya adalah menyerupai dengan kalimat. Maka khobar syibhu jumlah adalah khobar yang bentuknya menyerupai dengan kalimat. Nah, lalu apa saja dari syibhu jumlah? Khobar syibhu jumlah itu apa saja? Khobar syibhu jumlah kemudian dibagi lagi menjadi 2. Itu bentuknya jar majrur, dan yang kedua bentuknya adalah dzaraf. Jar majrur seperti adik-adik ketahui adalah huruf jar dengan isim yang dibaca jar. Bisa min, ila, ala, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya dalam kata al-qalamu 'alal maktabi. Bisa diulang lagi, al-qalamu 'alal maktabi. Pulpoin itu terletak di atas meja. Ini adalah khobar syibhu jumlah yang bentuknya adalah jar majrur. Mana khobarnya? Khobarnya terletak di dalam kalimat atau kata 'alal maktabi, yang mana 'alal maktabi itu dikatakan sebagai syibhu jumlah, hampir menyerupai dengan kalimat begitu. Nah, bentuk yang kedua adalah khobar syibhu jumlah yang berbentuk dzaraf. Dzaraf itu apa? Dzaraf itu adalah 2 hal, yaitu kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contohnya yang kata keterangan waktu adalah dalam kalimat al-fajru qabla tulu'i syamsi. Bisa diulang lagi, al-fajru qabla tulu'i syamsi. Fajar itu terletak sebelum matahari muncul. Itu adalah dzaraf zaman. Sedangkan untuk yang dzaraf makan adalah
dzaraf atau kata keterangan tempat. Contohnya adalah di dalam kata al-kitabu tahtal maktabi. Al-kitabu tahtal maktabi. Buku itu terletak di bawah meja. Mana khobarnya? Yang pertama adalah dalam kata atau syibhu jumlah tahtal maktabi, dan yang kedua adalah qabla tulu'i syamsi. Ini adalah khobar syibhu jumlah, yang kedua bentuknya dzaraf. Setelah kita review materi terkait jenis-jenis khobar, kita akan menuju langsung di materi posisi khobar yang didahulukan. Sebenarnya untuk mempermudah kita mengingat al-khobar al-muqaddam wal mubtada al-mu'akhkhar ini adalah bagian dari pembahasan letak-letak khobar. Jadi khobar bisa didahulukan dan bisa diakhirkan. Kalau yang diakhirkan itu sudah biasa, karena memang susunan secara umum khobar itu terletak setelah mubtada. Lalu di mana saja khobar wajib didahulukan? Ini adalah pertanyaannya. Mari kita bahas satu persatu. Tempat yang pertama di mana posisi khobar wajib didahulukan adalah ketika mubtada'nya bentuk isim nakiroh, kemudian khobarnya berbentuk syibhu jumlah. Ingat, mubtada'nya bentuk isim nakiroh dan khobarnya adalah syibhu jumlah. Contohnya apa? Contohnya seperti yang pernah Bapak katakan, bainal asyjari dabun. Bainal asyjari dabun. Mana khobarnya? Khobarnya ini didahulukan, itu dalam susunan bainal asyjari, karena merupakan syibhu jumlah. Syibhu jumlah apa? Syibhu jumlah berbentuk dzaraf. Dalam kaitan ini adalah dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Kemudian mubtada'nya juga berbentuk isim nakiroh, yaitu dabun. Cara menyampaikannya adalah mudah karena tidak ada alif lam di dalam isim ini. Maka posisi ini mewajibkan khobarnya didahulukan menjadi bainal asyjari dabun. Begitu. Itu untuk posisi yang pertama. Kemudian posisi yang kedua mewajibkan khobar didahulukan itu adalah ketika di dalam mubtada'nya itu terdapat domir atau ganti, yang domir itu kembali ke khobarnya. Contohnya ala syajarati tamaruha. Ala syajarati tamaruha. Di atas pohon itu terletak atau ada buahnya. Nah, nya di sini buahnya itu adalah nyanya kembali ke pohon. Maka ala syajarati adalah khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Kemudian tamaruha adalah mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan, karena sebabnya adalah di dalam tamaruha adalah ada kata ganti ha yang kembalinya itu kepada asyajarati, ke pohon. Kemudian posisi yang ketiga yang mewajibkan khobar didahulukan ketika mubtada'nya dibatasi oleh adanya innama maupun illa. Ingat, dibatasi oleh innama ataupun illa. Contohnya dalam kalimat innama fiddari Muhammadun. Innama fiddari Muhammadun. Sesungguhnya di rumah itu terdapat Muhammadun. Maka fiddari ini adalah susunan khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Kemudian mubtada'nya di dalam kata Muhammadun yang awalnya adalah innama Muhammadun fiddari. Karena Muhammadun dibatasi oleh adanya innama, maka Muhammadun kemudian diakhirkan, innamanya tetap di awal, kemudian fiddari kemudian didahulukan karena posisinya menjadi khobar muqaddam. Begitu. Posisi yang selanjutnya yang mana mewajibkan khobar didahulukan adalah ketika di awal terdapat isim istifham atau isim kata-kata yang digunakan untuk pertanyaan. Contohnya seperti minggu lalu itu dalam kalimat aina al-mafarru. Aina al-mafarru. Ainanya adalah khobar muqaddam dan al-mafarru adalah mubtada muakhir.
posisi yang terakhir adalah ketika ada isim yang disandarkan kepada isim istifham atau khobarnya disandarkan kepada isim istifham. Contohnya dalam kata kitabul man hada, kitabul man hada, buku siapa ini? Maka kitabuman ini, kitabun ini adalah posisinya menjadi khobar muqaddam karena ini disandarkan kepada man, adalah isim istifham untuk bertanya. Hada di sini menjadi mubtada muakhar. Nah, selain posisi-posisi wajib juga ada posisi jaiz atau boleh. Boleh yang mana khobar boleh didahulukan. Sedangkan tadi posisinya adalah posisi wajib. Sekarang adalah posisi jaiz atau boleh. Nah, itu adalah salah satunya ketika mubtada'nya itu berbentuk ma'rifat dan khobarnya adalah syibhul jumlah. Contohnya sudah ada itu dalam kalimat fisyaja'ati an-najatu. Fisyaja'ati an-najatu. Fisyaja'ati adalah khobar muqaddam yang bentuknya adalah syibhul jumlah. Kemudian an-najatu adalah mubtada muakhar yang mana bentuknya adalah ma'rifat. Maka kalimat seperti ini khobarnya boleh didahulukan. Baik teman-teman siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, itu tadi pembahasan terkait secara rinci detail al-khobar al-muqaddam wal mubtada al-muakhar, khobar yang wajib didahulukan, khobar yang boleh didahulukan, yang seperti apa sudah kita bahas secara detail, secara ringkas, secara jelas. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Bapak. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi